I met someone from Germany yesterday. Look at that sakura. Gimana ini? Oke, jadi gue gak tau kenapa tapi gue ngerasa hari ini panas banget. Apa baju gue karena baju dingin, gue gak tahu. Walaupun ya baju gue lumayan tebel, tapi walaupun kayak kaos juga tapi tetap hangat ya. Tapi gue ngerasa emang di baju gue doang sih, tapi kayaknya emang karena bajunya, karena tangan gue masih kedinginan. Cuman ya hari ini agak terik, tapi triknya itu bukan trik kerasa boy. Jadi triknya itu ya trik silau doang, kagak ada rasanya, kagak ada panas. Jadi gue cuma ngerasa kayak gerah gitu aja, kayak gerah tapi kayak karena bajunya kayak gini doang, lengan panjang. Dan hari ini hari Jumat, gue mau sholat Jumat nanti deket kampus ada. Jadi ada restoran, dia ada masjidnya juga, untuk makanan halal semua. Gue lupa namanya tapi ya kayak gitu deh. Gue bisa lihat, gue kasih pemandangan aja karena ini gue capek banget lihat muka gue jelek banget. Tuh pemandangannya udah gini-gini doang sebenernya. Tiap hari gue bakal lihat kayak gini jalan-jalan. BTW ini gue bener lewat sini gak ya? Wah, gue kayak salah dah. Kampus juga di sana boy. Kayak gue salah ngambil jalan. Jadi keseharian gue apaan? Udah gini doang, jalan tiap hari. Capek nggak capek, dinginnya dingin. Terus gimana lu? Ya udah gitu aja gue. Jalan capek, terus makan. Gila. Sebenarnya jujur gue kalau mau bilang, gue seneng sih kayak gini. Jalan lebih sehat juga. Minum gue air putih doang. Air putihnya juga dari keran kan. Udah bisa minum tuh di keran. Jadi gue gak perlu ngeluarin duit lagi kalau buat beli minum. Kecuali kalau gue di luar lagi haus. Tapi jarang sih gue kayak gitu. Walaupun lagi di luar juga itu kan ada banyak vending machine ya. Kan gue salah jalan, gue bilang ini jalan kemarin ke sono, harus tadi gue belok kiri. Gue bilang banyak vending machine, banyak tuh banyak, makanya setiap sudut tuh pasti ada, gue yakin. Dan minumannya itu rata-rata itu di atas 100. Gue jarang sih ngeliat yang 90 yen. Jadi di atas 100 dan 100 pas itu biasanya yang air mineral. Dan kalau di rupiah kan bisa sekitar 11 ribuan ya. 10 ribu, 11 ribu. Jadi tergantung kursnya juga, kalau lagi naik banget ya 120 ya udah berarti 12. Dan ini parkir kayak gini juga banyak tempatnya, spotnya. Dan parkir ini bayar boy.
Cuma gue nggak tahu deh bayarnya berapa ya. Pasti ada di pelangnya sih. Karena kalau kata temen gue yang punya mobil-mobil kayak gini biasanya orang kaya. Gue nggak tahu kenapa. Jadi udah punya rumah sama mobil udah kaya banget kan. Sudah financial freedom. Tinggal enak aja. Maksudnya juga kalau gue mau bilang ya, ini mobil ini kayaknya buat ini doang, apa? Buat jalan-jalan. Kalau kerja mereka masih tetap pakai kereta karena kereta itu masih banyak banget ngantri kemarin. Gue juga naik kereta, wah gila ramai banget boy. Karena kemarin kan gue habis ke Shibuya itu jam malam tuh rush hour. Emang udah mau tutup keretanya aja, jadi di jam 10 tuh rata-rata kereta udah mau tutup. Jadi di banyak stasiun-stasiun terakhir. Ini aduh pesawat berisik banget gue ngomong. Jadi ya gitu. Banyak buat ngantri gue empat sama teman gue kan. Ya jujur ya nggak apa-apa sih. Gue lebih respect orang-orang kerja kan, karena gue kan mahasiswa doang. Gue pendatang, gue baru 3 hari aja, 4 hari malah. Gue 4 hari datang ke sini. Dan Jepang ini gue nggak tahu wangi banget. Gue suka banget wangi Jepang. Kayak bau-bau bunga ya. Ini jalan gue nyampe. Ya udahlah, gue kan nih mau naruh barang gue dulu, dokumen paspor gue dan student ID, resident card. Jadi nanti paling gue videoin lagi kalau gue mau ke masjid ya. Okay, see you guys. So guys, I just want to tell you that in Japan we supposed to separate our trash. So you can read this manual. So this one is for can. Yeah, this is for a can. This is for bottle, and you have to remove the plastic on the label plastic, and put it here for the plastic can. And this one is for the cap, bottle cap. This one is for burnable trash, such as paper, food, organic food, shoes, clothing, like that. And also there's more. Sorry, I just for the bill. Yeah, for the bill, not. This one is our laundries, and just want to show this one, another trash bin. For the, kalau ini gue rasa buat kardus kayak gue lupa. Nah ini metal dan lainnya. Kalau barang-barang lu nggak termasuk yang di bin sana, trash bin sana, itu masukin ke sana. Dan gue baru ini ada toilet tambahan buat yang keluar karena di dalam toilet sudah ada sendiri. Dan gue baru sadar ini ada free ini ya, free market. Ini jadi gratis nih. Gue mau nanya manajer dulu. Ntar kalau ada manajernya gue lebih enak lah. Kayaknya itu dia deh. Gue harap ya. Please ya. Oh bukan. It's not. Nah, jadi pemandangan gini doang boy. Tuh guys, jadi sini banyak buat yang main tenis. Ini kayaknya disewain juga, gue nggak tahu juga. Nih sakura udah mulai tumbuh noh. Tuh banyak burung, banyak gagak. Tapi gue jujur gue pengen banget megang gagak. Gue boleh melihara gagak nggak sih? Karena lucu banget, segede kucing jir. Jadi kalau dipegang ya segini aja, lucu banget jir. Ya, lucu aja gitu, gue suka banget. Tuh sakura. Jadi kita bisa lihat pemandangan orang main tenis. Dan sono juga ada ya lapangan sono. Tuh ada di situ juga ada vending machine. Tadi yang gue udah bilang pasti di siap corner tuh pasti ada, siap sisi ada. Bagus sih. Gue mau sholat Jumat. Nah ini hari keempat gue jujur. Dan gue udah sakit. Kayak gue masuk angin karena
kemarin pagi ya kan, kemarin gue bilang kemarin pagi gue jalan-jalan hujan-hujan pakai kaos doang kayak orang tolol, bahkan orang Jepangnya pakai jaket tebal, jadi gue kayak orang tolol banget. Ini gue nggak nangis ya sumpah. Anjing. Jadi kita gas aja, jadi kita gas aja karena sholat Jumatnya itu jam 1. Soalnya gue udah nanya-nanya sama orang muslim sana, katanya mulai jam 1 ntar di sana di atas lantai 2. Jadi kita nih jalannya jam 1 ya tadi, mulainya tuh jam 1:30 katanya. Jadi kita jam 1 udah jalan lumayan, kalau ke kampus bisa jalan kaki bisa 20 menitan, jadi kita masih ada 10 menit free gitu. Gue udah wudhu, jadi kita santai aja jalan santai. Gue habis makan juga tadi kan, makan ayam yang kemarin gue beli Karage apa ya, gue lupa namanya. Jadi itu agak ribet juga masaknya karena freezer gue itu ngebukin banget, jadi betul-betul beku banget itu. Jadi pas gue goreng tuh lama banget. Dan jujur gue nggak punya panci yang gede gitu ya, jadi panci ya gitu doang kecil sama minyak. Nah itu muncrat-muncrat jadinya. Tapi udah gue bersihin karena gue juga ngeri-ngeri, fasilitasnya kan lumayan. Harusnya gue beli tutupannya kali ya, tutupan panci biar nggak muncrat-muncrat minyaknya. Dan ini gue susah banget sih ngeliat kamera, harusnya gimana? Gini anjing, harusnya kayak gini dari kemarin gue. Nah jadi ini kita gas aja, kita OTW ke masjid. Gak masjid sih, kayak musola gitu. Soalnya emang di lantai 2 di toko-toko gitu, toko jualan makanan halal deket kampus banget. Aduh anjing, gue betul-betul sakit banget nih muka gue. Kita enjoy aja nih ini. Gue suka banget jalan-jalan sini. Jalannya walaupun gue lupa, tapi nggak apa-apa. Kalau misalkan kesasar gue mau enjoy, karena gue menemukan rute baru walaupun lebih jauh. Cuman gue ngeliat hal-hal yang baru yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Kayak bahkan ini tamannya bagus banget. Ada ini, ada bunga-bunganya gitu, ada orang. Komite kayaknya salah deh. Tuh rumahnya bagus. Sesuai yang gue bilang tadi kan, gue bilang kalau setiap sudut Jepang tuh kayak estetik banget ya. Ya kan pernah gue bilang kan kemarin, atau gue lupa pokoknya. Ya pokoknya sering gue bilang gitu ya. Nah yang gue maksud tuh gini deh. Nih bahkan malah kepotong nih. Bahkan apa namanya? Gue lupa namanya ini pokoknya. Aduh apa sih namanya disebutnya? Pokoknya buat air. Ya pokoknya itu dah. Di ini dikasih motif, gila keren banget. Kayak itu kan maksudnya nggak penting ya, maksudnya orang itu kan diinjak-injak, buat diinjak-injak nggak penting banget, cuma tetap dikasih ini. Kan orang yang kerja di situ kan juga gila, gue hitam banget sini. Jangan pakai kamera ini dah. Nah ini better banget. Nah maksud gue kan itu kan kalau buat tuh lihat tuh dikasih motif ya. Tadi kan nggak ya, pakai kamera. Oh ini gue lupa kalau IG itu bisa pakai kamera ke depan. Tuh dikasih motif ya banget. Kalau ini masih wajar lah kan buat jalan ya, buat ngasih tahu. Nih gue artinya ini pokoknya itulah. Yang kanjinya ini gue nggak bisa bacanya. Gue nggak tahu yang kanjinya ini. Cuman kata temen gue tulisannya hati-hati, pelan-pelan. Ya gitulah. Kalau itu kan penting. Nah yang bikin gue heran ya tuh, yang buat di bawah air. Ya kan ya. Jadi keren banget gila. Dan lihat langitnya gila bagus banget. Ini biru banget. Kalau di real life nih mata gue nih
jujur gue sering banget, gue bingung banget soalnya kalau mau merekam. Kalau gue pakai kamera asli hitam banget, jerawat gue kelihatan, semua kelihatan, gila banget. Tapi kalau pakai IG semenit doang, gue mau ngomong nanti kepotong-potong, capek gue. Oke. Cuman yang gue bilang itu orang Jepang itu benar-benar melatihin hal-hal kecil. Kayak kemarin tuh gue pas nyampe sini di gerbang tol, kan ada tol ya, karena ada palangnya tuh, itu dielapin anjir setiap ada mobil. Kayak keren banget anjir. Oke, kayaknya gue nggak usah ngomong dulu di sini karena gue di jalan raya dan gue keren banget ya. Ini dari mak gue, dibeliin mak. Nih, jadi gue matiin dulu ya karena nih jalan raya gila. Nah jadi itulah perjalanannya. Jadi lumayan ya kalau dari dormnya ke kampus. Ini gue masih dalam perjalanan walaupun tadi banyak video yang gue skip karena kadang juga kalau gue ketemu orang Jepangnya langsung gue matiin karena gue nggak enak aja ngomongnya. Gue ngomong pakai bahasa Indonesia dan ya gue maksudnya respect itu kan, orang Jepang pada sibuk-sibuk, jadi gue nggak enak aja kalau ngomong sambil nge-vlog. Nah ini kita depan ini udah Family Mart. Di Family Mart tempat gue belanja biasanya. Dan 7-Eleven biasanya sono yang jauh. Gue lebih suka ke 7-Eleven soalnya lebih enak aja gitu, gue nggak tahu. Cuman yang Family Mart ini lebih lengkap gitu biasanya. Gimana ya? Enggak gitu juga sih sebenarnya. Kalau ini lebih dekat dari dorm gue, jadi gue lebih suka ke sono. Nah ini di depan ada vending lagi, dan cuman gue mau nabung aja. Gue cuma mau ngasih tahu kalian nih kayak gini bentukannya nih, tuh harganya. Jadi kita masukin duit dulu, mau receh mau ini, terus kita masukin duit nih gini, masukin. Terus kita nanti muncul pokoknya nanti kan harganya sini, masukinnya udah berapa. Terus nanti kita tinggal pencet udah turun langsung. Kalau ada kembalian ya, kalau pakai uang gede ya ada kembalian ntar keluar. Kalau kembalian koin kayak gitu. Dan gue ini emang kadang gue masih pusing kepala gue karena mikirin kursnya itu. Jadi kalau gue tanpa sadar itu gue mengeluarkan banyak duit. Kebetulan sini di dompet gue ini kan satu koin aja bisa 50.000, gila. Yang 500 yen. Jadi jujur sebenarnya gue masih sakit kepala gue kalau mikirin harga-harga gitu. Karena di gue itu masih belum masuk, boy. Kadang makan sini juga lumayan. Justru yang gue heran itu makan sini ya itu lumayan dibandingkan sama harga-harga perabotan gitu. Kemarin gue beli panci itu 50.000 ya, tapi kalau di Indonesia lumayan. Dan itu pancinya itu udah lumayan bagus, udah elektrik juga, buat elektrik bisa kompor elektrik. Dan gue nggak tahu ya, gue nggak bisa beli panci, cuman bagi gue itu panci harga segitu udah lumayan murah. Dan itu udah sama pajak ya, jadi kalau sebelum pajak itu ya 400-an berapa gitu, 400 yenan. Ya cuman kalau dibandingin sama makanan, ya itu gue masih agak sakit di situ kepala gue. Lumayan mahal kalau makanan, jadi lebih baik masak. Dan kayak kemarin aja yang gue beli karage kayaknya, gue lupa namanya, pokoknya chicken gitu. Beli bungkusan kan, sasetan yang buat 1 kilo. Nah itu harganya itu, kalau itu lumayan. Kalau yang gue maksud itu makanan di restoran gitu ya, makanan langsung di toko. Walaupun toko-toko kecil gitu juga lumayan. Dan bahkan di supermarket kayak Kombini gitu yang cepat saja juga lumayan, boy. Jadi yang kalau yang sasetan gitu yang wah kayak udah sholat. Udah guys, tadi gue tiba-tiba matiin kamera karena tiba-tiba udah sholat, boy. Jadi nah ini tempatnya. Nah gue sumpah respect banget sama pemilik tokonya karena pemilik tokonya juga Islam ya. Kalau nggak salah dari India atau segitunya ya, gue lupa, atau dari Pakistan. Dan gue respect banget karena satu toko itu dijadiin tempat sholat. Jadi bangku-bangkunya diangkat semua, digelar karpet, sejadah.
gue respect banget karena itu 2 lantai ya, dari atas sampai bawah. Kayak itu jadi tempat favorit gue ntar kalau gue makan, karena makanannya juga halal boy, gue suka banget. Oke. Nah jadi kayak tadi gue lagi berhenti, baru nyampe pinggir itu mobil langsung berhenti boy. Kenapa dah? Karena mereka mendahului yang pejalan kaki. Gue suka banget. Nah sekarang gue lagi di kampus, suasana dingin banget. Ini banyak bendera-bendera nasional. Gue gak tahu ini maksudnya apa ya, karena emang mahasiswanya atau gimana ya, gue gak tahu kenapa, tapi ya pokoknya gitu deh, banyak bendera dari berbagai macam negara. Namun internasionalnya juga banyak, gue suka banget. Jadi bisa berbagi sama budaya, culture, bisa nanya-nanya juga. Dan sakura udah mulai tumbuh guys. Ini sorry suara gue agak pelan soalnya gue rada malu kalau ngomong Indonesia depan orang. Aduh muka gue tadi tuh lihat tuh sakura. Nah jadi kita baru aja sampai sini, Tokyo International University. Gue sambil ngobrol-ngobrol aja ya, soalnya gue gak enak badan. Jujur gue kalau ngomong juga gue nggak suka banget ya. Sorry ini konten gue cuma ngobrol-ngobrol doang, karena gue nggak tahu lagi mau ngapain. Kecuali jalan-jalan kemarin ke Shibuya gue. Jadi bisa ada gambaran dikit, gambaran Shibuya itu gimana, walaupun gue nggak ke semua destinasi, tapi lu seenggaknya tahu kan tempat-tempatnya gimana. Apalagi Shibuya Crossing yang emang rame banget, bahkan banyak bule-bule tuh yang foto-foto. Jadi pada berebutan pas mau nyebrang tuh pada duluan buat nyebrang. Jadi kadang orang juga, gue kadang juga mikir, karena orang kan orang Jepang itu kan pada kerja ya, jadi mereka itu kadang nabrak orang-orang yang foto gitu, karena itu jujur kan jalan raya juga ya. Gue juga mikir ya bahaya sih sebenarnya, apalagi orang-orang Jepang ini kan emang disiplin banget. Cuman ya kapan lagi kita ke Shibuya foto-foto gitu boy, maksud gue gitu ya, nggak tahu juga. Nah jadi gitu. Nah maksud gue itu nih, Shibuya itu betul-betul bagus, gue suka banget. Dan first experience gue itu pas ke sono itu benar-benar gila. Di kota gila, ini bagus banget. Pas crossing Shibuya Cross tuh wah gila banget, tuh rame banget jujur. Setiap lampu merah tuh pasti banyak orang anjing, banyak orang pasti ngantri. Mereka ngantri ini gimana gue taruh HP ya. Mereka ngantri, semoga bisa. Oh no, jadi mereka itu ngantri buat foto. Dan itu benar-benar tempat paling ikonik, karena gue juga sebagai wibu, gak wibu juga sih, gue cuma nonton anime, gue gak bisa disebut wibu. Dan juga aduh bilang gue Shibuya Crossing itu kan tempat lawan Sukuna, lawan siapa sih, Sukuna lawan si Jogo, terus sama lawan si Mahoraga, si Gojo juga di Shibuya kan, di bawahnya itu kata. Dan itu justru jujur kemarin gue ke bawah ajar ini beneran cok, gue di tempatnya Sukuna Gojo pas berantem sama si siapa sih, Jogo ya, sama si Hanabi, gue lupa. Kok malah ngomongin anime ya, kok gitulah nih. Jujur dingin banget nih, gue hari keempat baru pilek. Jujur ini pileknya itu juga karena gue kemarin ya, karena lo tahu sendiri kemarin gue pagi-pagi pas hujan gerimis ya, hujannya itu nggak hujan deras banget, gerimis doang, cuman awet dari malam sampai pagi. Dan itu yang buat gue sakit sebenarnya kayaknya, karena gue keluar rumah buat ke komedi, karena gue mau nyarap, kagak ada makanan gue. Jadi gue keluar pakai kaos kayak orang tolol, dingin, badan gue basah, nggak pakai payung. Dan kemarin gue juga sempat ketemu RA gue, yaitu senior gue yang di dorm, yang ngatur dorm, yang ya maksudnya tahu lah dorm itu gimana. Dan mereka bilang juga bakal dikasih payung sama manajer dorm. Cuman jujur gue juga punya payung, gue baru beli kemarin. Jadi kayaknya sayang banget ya duit gue buat beli.
buat beli payung. Yang bikin gue pusing itu sebenarnya bukan apa-apa ya, karena perabotan sini bisa gue bilang cukup standar anjir kalau dibandingin sama Indonesia. Bahkan kadang gue lihat Indonesia itu ada yang sampai ratus-ratusan ribu kalau harga cuman apa karena pikiran gue ini udah masukin ya kalau gue mikir itu. Kalian kalau lihat 330.000 itu mahal atau murah kalau buat perabotan ya, bukan buat beli perabotan. Itu kan perabotan kayak sapu, kayak panci, gelas, itu kan bakal dipakai terus ya, nggak bakal habis, maksudnya sekali beli gitu. Itu bagi kalian tuh mahal atau enggak? Coba komen ya. Kalau bagi gue, karena gue udah kebiasa sini ya, karena gue ini udah kepatok sama harga makanan boy. Makanannya itu bukan makanan yang ini ya, jadi makanan yang gue maksud tuh makan di toko-toko gitu, di kombini itu yang cepat saji, terus mie instannya, terus apanya, toko-toko ya, restoran gitu deh, toko-toko makanan. Nah itu yang maksud gue, yang bikin otak gue ini agak sakit ya, jadi rusak karena harga makanan. Rusaknya tuh kenapa sih? Jadi gue jadi ngeliat harga yang di bawah makanan itu murah-murah anjir. Karena itu makan kan sekali makan ya, makanan tuh gimana sih, lu makan sekali lu, dan lu butuh 2-3 kali sehari. Jadi bagi gue yang di bawah harga makanan tuh udah murah gila, begitu maksud gue. Nah kayak gitu. Nah juga jadi makanan sini tuh lumayan ya kalau di restoran itu. Tapi justru kemarin gue pas ke Shibuya itu gue rada kaget karena diajak teman gue itu makan di restoran. Nah di restoran itu lumayan gede, makanannya murah. Jujur makanannya murah, walaupun habisnya juga lumayan banyak. Gue beli pizza, kalau dibandingin sama toko-toko lain ya, kalau dibandingin sama toko-toko lain sore nih itu lumayan murah. Jadi gue beli pizza yang segini gede, dan itu isinya mozzarella dan ada beefnya gitu, sosis dan gitu. Dan gue pesen ayam goreng gitu, tapi sausnya itu kayak manis gitu, dan sausnya itu meresap gitu ya, bukan saus yang ada saus. Jadi bumbunya itu bumbu manis. Dan itu harganya itu yang ayam itu 300 yen, sekitar 30.000, dan udah dapet 4 biji 4 ayam dan chicken wings ya. Enggak, tapi lebih gede lagi. Dan kalau untuk pizza tadi berapa gue udah bilang belum sih? Sekitar 300 juga. 300 itu tadi itu harga itu 200-an, cuman 300 itu udah sama pajak, jadi dibuletin pajaknya. Jadi segede itu pakai mozzarella harga 300. Ya kalau gue mikir ya pakai pikiran Indonesia mahal sih, itu mahal banget. Bukan mahal sih maksudnya, mahal. Cuma kalau di sini di Jepang, nah itu baru termasuknya murah, karena makan lain rata-rata nggak segitu harganya, lebih dari itu, bisa nyampe 600. Dan ini bahkan gue nyampe 7 menit ngomong. Dan sorry ya gue pas ngomong pasti gitu-gitu karena gue plek gitulah. Jadi pikiranku gue itu rusak karena gara-gara makanan doang tuh, harga makanan. Jadi gue yang pokoknya yang di bawah 500 itu, yang di bawah 50.000 ya kalau di Indonesia termasuk yang murah, walaupun ada sakit hati juga kalau ngeluarin duit itu. Jadi makanya belakang ini gue jarang makan di toko karena harganya lumayan. Paling gue bakal makan kalau yurian aja, kalau biasanya lagi lapar banget gitu. Dan jujur gue juga harus irit-irit aja, karena banyak barang yang perlu gue beli. Apalagi gue baru hari keempat. Dulu gue di Jogja aja bisa habis banyak duit karena beli perabotan.
Ini gue jujur belum beli perabotan sama sekali, tapi sebagian udah dikasih dari manajer dormnya, karena barangnya itu dipakai orang coy, dari yang tadi mana. Jadi banyak batong sampah tuh yang bisa dipakai free, piring gitu-gitu. Wah, tadi gue udah mau ngambil piring loh. Anjir, gue belum ngambil piring, Cok. Gue udah nulis piring, cuman gue belum ngambil piring. Goblok banget, Cok. Itu penting banget anjing. Oke, tuh lupa gue berarti. Nanti ingetin gue. Baik ke dorm gue ambil piring. Dan wah, tadi gue lupa lagi ngomongin apa ya. Sebelum ngomongin piring apa dia? Oh ya, barang-barang perabotan. Ya pokoknya sapu gitu udah ada. Cuman sapunya itu sapu yang buat kayu ya, karena Jepang ini pakai lantainya lantai kayu. Karena kalau pakai ubin dingin. Dingin banget. Makanya pakai kayu, alas kayu, dan itu nggak boleh kena air, dan harus disapunya rutin. Kalau kena air ya pakainya lap, nggak boleh, kita nggak boleh ngepel, nggak boleh jadi sampai kena air, kita lap aja gitu. Cuman untungnya gue belum pernah ya, karena kalau ini ganti rugi nyampe rugi. Nih, jadi gue di kampus, kalau gue kampus 1, dan ini dari dalamnya ya. Dan ini tempat duduk gue, boleh duduk ya? Nggak ada orang duduk sama sekali sini soalnya. Soalnya kalau duduk di tempat terbuka kayak tadi, tuh kayak gitu tuh tempat terbuka, dingin banget gila. Dingin banget anjir. Anginnya gila. Anginnya bener-bener nusuk banget, cowok. Ini sumpah. Gitu. Nah, jadi kita baru aja sampai sini, Tokyo International University. Gue sambil ngobrol-ngobrol aja, soalnya gue gak enak badan. Jujur gue kalau ngomong juga gue nggak suka banget. Sorry, ini konten gue cuma ngobrol-ngobrol doang, karena gue nggak tahu lagi mau ngapain. Kecuali jalan-jalan kemarin ke Shibuya gue. Jadi bisa ada gambaran dikit, gambaran Shibuya itu gimana, walaupun gue nggak ke semua destinasi, tapi lu seenggaknya tahu kan tempat-tempatnya gimana. Apalagi Shibuya Crossing yang emang rame banget, bahkan banyak bule-bule tuh yang foto-foto. Jadi pada berebutan pas mau nyebrang tuh pada duluan buat nyebrang. Jadi kadang juga mikir, karena orang kan orang Jepang itu kan pada kerja ya, jadi mereka tuh kadang nabrak orang-orang yang foto gitu, karena itu jujur kan jalan raya juga ya. Gue juga mikir ya, bahaya sih sebenarnya. Apalagi orang-orang Jepang ini kan emang disiplin banget. Cuman ya, kapan lagi kita ke Shibuya foto-foto gitu, boy? Maksud gue gitu ya, nggak tahu juga. Nah, jadi gitu. Nah, maksud gue itu nih, Shibuya itu betul-betul bagus, gue suka banget. Dan first experience gue itu pas ke sono itu benar-benar gila. Di kota gila, ini bagus banget. Pas crossing Shibuya Cross tuh, wah gila banget. Tuh rame banget jujur. Setiap lampu merah tuh pasti banyak orang anjing. Banyak orang pasti ngantri. Mereka ngantri ini gimana gue taruh HP ya. Mereka ngantri, semoga bisa. Oh no. Jadi mereka itu ngantri buat foto. Dan itu benar-benar tempat paling ikonik, karena gue juga sebagai wibu, nggak wibu juga sih, gue cuma nonton anime, gue nggak bisa disebut wibu. Dan juga aduh biar gue Shibuya Crossing itu kan tempat lawan siapa sih, Sukuna lawan si Jogo, terus sama lawan si Mahoraga. Si Gojo juga di Shibuya kan, di bawahnya itu kata. Dan itu justru jujur kemarin gue ke bawah aja nih, beneran cok. Gue di tempatnya Sukuna nih, Gojo pas berantem sama si siapa, Jogo ya, sama Jogo sama si Hanami, gue lupa. Kok malah ngomongin anime ya, kok gitulah nih. Jujur dingin banget nih, gue hari keempat baru pilek. Jujur ini pileknya itu juga karena gue kemarin ya, karena lo tahu sendiri kemarin gue
pagi-pagi pas hujan gerimis ya, hujannya itu nggak hujan deras banget, gerimis doang, cuman awet dari malam sampai pagi. Dan itu yang buat gue sakit sebenarnya kayaknya, karena gue keluar rumah buat ke kombini karena gue mau nyarap, kagak ada makanan gue. Jadi gue keluar pakai kaos kayak orang tolol, dingin dingin, badan gue basah, nggak pakai payung. Dan kemarin gue juga sempat ketemu RA gue, yaitu senior gue yang di dorm, yang ngatur-ngatur dorm, yang ya maksudnya tahu lah dorm itu gimana. Dan mereka bilang juga bakal dikasih payung sama manajer dorm. Cuman jujur gue juga punya payung, gue baru beli kemarin. Jadi kayaknya sayang banget ya din gue buat beli payung. Yang bikin gue pusing itu sebenarnya bukan apa-apa ya, karena perabotan sini bisa gue bilang cukup standar anjir kalau dibandingin sama Indonesia. Bahkan kadang gue lihat Indonesia tuh ada yang sampai ratus-ratusan ribu kalau harga-harga. Cuman apa karena pikiran gue ini udah masukin ya kalau gue mikir itu. Kalian kalau lihat 30 ribu itu mahal atau murah kalau buat perabotan ya, bukan buat beli perabotan. Itu kan perabotan kayak sapu, kayak panci, gelas, itu kan bakal dipakai terus ya, nggak bakal habis, maksudnya sekali beli gitu. Itu bagi kalian tuh mahal atau enggak, coba komen ya. Kalau bagi gue, karena gue udah kebiasa sini ya, karena gue ini udah kepatok sama harga makanan boy. Makanannya itu bukan makanan yang ini ya, jadi makanan yang gue maksud tuh makan di toko-toko gitu, di kombini itu yang cepat saji, terus mie instannya, terus apanya, toko-toko ya, restoran gitu deh, toko-toko makanan. Nah itu yang maksud gue, yang bikin otak gue ini agak sakit ya, jadi rusak karena harga makanan. Rusaknya tuh kenapa sih? Jadi gue jadi ngeliat harga yang di bawah makanan itu murah-murah anjir. Karena itu makan kan sekali makan ya, makanan tuh gimana sih, lu makan sekali lu, dan lu butuh 2-3 kali sehari. Jadi bagi gue yang di bawah harga makanan tuh udah murah gila, begitu maksud gue. Nah kayak gitu. Nah juga jadi makanan sini tuh lumayan ya kalau di restoran-restoran itu. Tapi justru kemarin gue pas ke Shibuya itu gue rada kaget karena diajak teman gue itu makan di restoran. Nah di restoran itu lumayan gede, makanannya murah. Jujur makanannya murah, walaupun habisnya juga lumayan banyak. Gue beli pizza, kalau dibandingin sama toko-toko lain ya, kalau dibandingin sama toko-toko lain sorry nih, itu lumayan murah. Jadi gue beli pizza yang segini gede, dan itu isinya mozzarella dan ada beefnya gitu, sosis dan gitu. Dan gue pesen ayam goreng gitu, tapi sausnya itu kayak manis gitu, dan sausnya itu meresap gitu ya, bukan saus yang ada saus. Jadi bumbunya itu bumbu manis. Dan itu harganya itu yang ayam itu 300 yen, sekitar 30.000, dan udah dapet 4 biji 4 ayam dan chicken wings ya, enggak tapi lebih gede lagi. Dan kalau untuk pizza tadi berapa gue udah bilang sih, sekitar 300 juga. 300 itu tadi itu harga itu 200-an, cuman 300 itu udah sama pajak, jadi dibuletin pajaknya. Jadi segede itu pakai mozzarella, harga 300. Ya kalau gue mikir ya pakai pikiran Indonesia mahal sih, itu mahal banget. Bukan mahal sih maksudnya, mahal. Cuma kalau di sini di Jepang, nah itu baru termasuknya murah, karena makan lain rata-rata nggak segitu harganya, lebih dari itu, bisa nyampe 600. Dan ini bahkan gue nyampe 7 menit ngomong. Dan sorry ya gue pas ngomong pasti gitu-gitu karena gue blek gitulah. Jadi pikiranku gue itu rusak karena gara-gara makanan doang tuh, harga makanan.
Jadi gue yang pokoknya yang di bawah 500 itu, yang di bawah 50.000 ya kalau di Indonesia termasuk yang murah, walaupun ada sakit hati juga kalau keluar duit itu. Jadi makanya belakang ini gue jarang makan di toko karena harganya lumayan. Paling gue bakal makan kalau urgent aja, kalau biasanya lagi lapar banget gitu. Dan jujur gue juga harus apa ya, irit-irit aja karena banyak barang yang perlu gue beli, apalagi gue baru hari keempat. Dulu gue di Jogja aja bisa habis banyak duit karena beli perobotan. Ini gue jujur belum beli perobotan sama sekali, tapi sebagian udah dikasih dari manajer dormnya, karena barangnya itu dipakai orang coy, dari yang tadi mana. Jadi banyak batok sampah tuh yang bisa dipakai free, piring gitu-gitu. Wah, tadi gue udah mengambil piring nih. Anjir, gue belum ngambil piring, Cok. Gue udah nulis piring, cuman gue belum ngambil piring. Goblok banget, Cok. Itu penting banget anjing. Oke, tuh lupa gue berarti. Nanti ingetin gue. Baik ke dorm gue ambil piring. Dan wah, tadi gue lupa lagi ngomongin apa ya. Sebelum ngomongin piring apa dia? Oh ya, barang-barang perabotan. Ya pokoknya sapu gitu udah ada. Cuman sapunya itu sapu yang buat kayu ya, karena Jepang ini pakai lantainya lantai kayu. Karena kalau pakai ubin dingin, dingin banget. Makanya pakai kayu, alas kayu, dan itu nggak boleh kena air dan harus disapunya rutin. Kalau kena air ya pakainya lap, nggak boleh, kita nggak boleh ngepel, nggak boleh. Jadi sampai kena air kita lap aja gitu. Cuman untungnya gue belum pernah ya, karena kalau ini ganti rugi nyampe. Oke, jadi tadi udah limit 10 menit gue ngomong 10 menit. Jadi gila banget 10 menit ngobrol. Gue juga bingung nanti lu pada nonton 10 menit kagak itu. Tau dah, lu kalau enjoy aja ya. Dan ini kampusnya gue dari tadi ngomong aja. Sampai gue pengen kasih tahu kampus, gue kasih lihat aja kampus pemandangan ini bagus banget tuh. Ini kalau dari kamera WA bagus banget nih, gila, terang banget, kayak bagus sih, hampir sama, cuman lebih bagus di real life sih jujur. Apa karena 0,5 jadi kelihatan semua white gitu? Ngaruh gak sih mata gue nih? Tapi gue suka sih, nah, lo lihat aja dah. Nanti gue berhenti ngobrol jadi lo bisa enjoy aja. Cuma jujur tadi kedengeran gak sih ngomong gue nih, karena gue kan lagi pilek. Gue takutnya kalian kagak denger dan gue kayak ngomong orang tolol, gue ngomong sendiri gitu maksud gue. Tapi kalau nanti kayak denger ya udah denger aja. Oke, di muka gue lagi ya. Oke, mau ngobrol dikit aja. Karena gue sebenarnya udah bikin video dari day 1 sampai sekarang day 4 nih, day 4 dan gue belum edit. Jadi gue kayak nanti dari siang sampai malam nih gue ngedit, karena gue nggak ada acara apa dari kampus. Dan gue juga bisa fokus belajar bahasa Jepang lagi jujur, karena bahasa Jepang gue belum bagus banget kalau buat ngobrol, kalau buat conversation, kalau buat cuman sekilas doang gitu masih ngerti. Cuman kalau buat ngobrol mendalam gitu nggak bisa. Bahkan ngobrol sama orang Jepang juga karena susah. Jujur teman gue juga cerita dia udah 1 tahun di sini, 1,5 tahun. Dan kalau ngobrol sama orang Jepangnya langsung itu ngomong cepet banget. Jadi gue belum pernah ngerasain ya, karena mungkin orang Jepangnya juga tahu kalau gue nggak bisa bahasa Jepang. Apa kelihatan kayak muka gue orang Bekasi banget ya gitu. Jadi nih jujur kamera gue jelek banget sih. Kamera gue jelek, gue ganteng itu. Jadi gue nanti malam kayak bakal ngedit full. Dan kemarin gue habis kasih boy itu lumayan habis banyak banget, dan kepala gue masih pusing sekarang mikirin pengeluarannya.
lumayan banget pengeluarannya, banyak banget gue pengeluaran kemarin. Jadi mungkin kita nggak akan jalan-jalan sebelum orientasi selesai. Jadi gue bakal nabung dulu ya guys, walaupun banyak libur di sini. Nanti kita lihat habis kampus aja. Gue jujur kalau habis udah kampus gue jadi lebih semangat pastinya, karena udah mulai belajar, udah mulai jalan mimpi gue. Kuliah di Jepang gimana rasanya. Dan jujur Jepang jangan benci gue, karena bahkan baru hari keempat aja gue udah sakit kayak gini. Bukan dari hari keempat, dari hari ketiga, dari kemarin. Jadi jangan benci gue Jepang. Gue minta maaf, gue bukan yang gak cocok sama udara, bukan karena gue sakit karena udara, karena gue aja kayak orang tolol kemarin. Hujan-hujanan cuma pakai kaos kayak orang goblok, dingin banget, itu tolol banget. Jadi sekali lagi gue seneng banget di Jepang. Akhirnya gue beneran nyampe anjir. Dan gue bakal spend banyak hari sih, di bulan, tahun. Dan ya mungkin itu aja dari gue. Nanti kita ketemu lagi besok. Dan atau mungkin jika gue masih ada waktu, nanti gue bakal bikin vlog lagi kalau pulang. Jujur sebenarnya gue gatel banget gue bikin vlog, gak tau kenapa. Gue pengen ngajak ngobrol gitu, karena dari dulu juga dari SMA gue juga sering bikin video, cuman videonya itu bukan buat di YouTube sekarang. Jadi gue juga lagi bikin YouTube ya. Jadi dulu video itu gue dari WA gue, status gue, nah itu videonya hilang semua tuh. Padahal video bagus-bagus, jadi memori gue, lucu-lucuan gue. Dan kebetulan habis lulus SMA gue bikin SG story di second gue, jadi masih ada kenangan di situ, masih bisa gue bikin. Cuman ya gitu aja. Nah jadi kalau udah sekarang gue bikinnya di YouTube aja, biar nanti kalian bisa nikmatin. Jadi bukan teman-teman gue doang, kalian dari luar juga boleh yang penasaran sama Jepang. Tapi gak usah tanya-tanya gue banyak, karena gue juga baru banget ini. Gue masih bingung. Tanya-tanya mengenai ini aja, daily life aja. Kalian bisa lihat, gila indah banget. Jadi sekarang gue kasih kamera dulu ya. Jadi jujur gue juga bingung kalau mau bikin YouTube. Ntar gue mau pakai lagu apa ya, gue takut kena copyright. Jadi kayaknya gak usah pakai lagu, ntar kayaknya udah cakep banget nih, viewnya udah cakep. Apalagi orangnya nih, orang ini gila banget loh. Bagus sih. Nah ini gue bakal jangan pulang kayaknya, karena dingin banget. Gue mau berendam aja, terus kita lanjut edit. Jujur sebenarnya gue pengen di jalan pulang ini gue pengen bikin video, cuma nanti lihat aja lah ya kalau gue karena gue jujur gak bisa kayak gini coy, jalan doang lihat pemandangan bagus, gak bisa anjir. Gue harus videoin, gue harus ngasih tahu ke kalian. Gue mau ngasih tahu kalau ini indah banget, gue gak bisa seneng sendiri, gue gak mau. Jadi makanya itu gue sering bikin video tuh. Gue pengen kalian ngerasain juga, nih, bagus banget, indah. Jadi ya udah sampai situ aja, nanti kita lihat nanti aja ya. Oke, see you guys. Tadi gue mau apa ya? Gue lagi bikin yel-yel penutupan tapi gue lupa. Ya udah, kita lanjut besok ya, karena gue udah pilek banget. Oke, see you in the next video. Bye bye.
Halo, ya kan, gue bikin video lagi karena gue juga nggak betah gue di kamar karena dingin banget. Jujur, lebih tinggi di kamar malah daripada di luar. Jadi gue lebih, kalau di kamar tuh ingus gue langsung keluar semua, gila. Karena emang lumayan apa ya, kayak nggak enak aja, makanya gue keluar nih, gue jalan-jalan. Walaupun juga, jadi ingus gue stuck. Jadi ngomongin ingus jadi jorok. Jadi aduh gak bisa balik lagi, sorry ganti kamera. Jadi gue udah pakai kamera WA, jadi bisa dibalik-balik loh, bisa dibalik-balik kan. Nih lihat viewnya dah, di depan persis daun gua tuh kayak gitu. Jadi ini sakura udah mulai tumbuh-tumbuh, cuman belum pink banget nih, baru mekar doang. Banyak banget, malah pas hari day one itu nggak selebat ini ya, cuman dikit-dikit doang bunga-bunganya. Tapi sekarang udah lebar banget tuh, banyak banget, hampir nutupin pohonnya perlahan-perlahan. Nah tadinya kayak gini nih, kayak gini doang, sekarang udah banyak yang kayak gitu tuh. Ini gua gak tahu di kamera ini kelihatan apa enggak, cuma kalau di gue ini kelihatan banget, jadi sorry aja. Nah gue mau lihat-lihat minuman, tapi kalau misalkan ada yang hangat gue bakal beli karena gue pilek banget anjir, jujur. Jadi bedanya gimana? Oke, jadi nggak ada minuman hangat di sini. Nggak ada boy. Gue juga bingung nih, cold semua nih. Jadi kalau kalian mau tahu nanti pokoknya lihatnya dari sini aja. Di cold warna merah berarti ya tahu sendiri lah, hangat tuh, kalian bisa lihat. Tapi kalau air mineral ini 100 yen, sekitar 11.000-an. Cuman ya gue nggak butuh juga kalau air mineral, karena di daun gue itu udah ada apa namanya, dishwater, apa namanya, dishwater tuh air keran anjir ya, air keran. Jadi itu bisa diminum, jadi gue nggak perlu nge-spend banyak duit lagi untuk mineral ya, air. Karena gue juga jujur, gue kalau minum itu ya minum air mineral doang, nggak minum macem-macem. Aduh, egos gue. Gue soalnya gue pilek ya. Jadi gue banyaknya minum mineral aja, nggak aneh-aneh. Nah ini dingin banget, shit. Oh ya, keren ya. Tuh bagus. Kayaknya gue mau ngedit, cuman tadi nggak mood karena dingin banget boy. Gue nggak tahu bedanya. Walaupun di luar lebih dingin, gue ngerasa gue nggak betah aja di kamar coy. Karena dingin apa ya? Kalau gue mau maksud gue dingin sekalian aja, udah gas aja. Gue santai aja. Tuh bagus ya. Kita lihat dari deket nih kan, tuh warna putih, belum warna pink. Kayak nanti warna pinknya tuh, tapi bagus banget, gila ini bagus banget coy. Sumpah keren banget, gue suka banget. Please jangan, please lama-lamain deh sakuranya, karena gue pengen lihat lama, jay. Ini kebetulan di Bleri, cuman gue nggak tahu cara masuknya mana. Karena selama ini gue nggak pernah lihat orang masuk situ. Gue nggak tahu antara di Bleri-nya emang purpose-nya emang tutup atau emang belum dibuka, atau emang gue juga nggak tahu cara masuknya. Di antara tiga itu nggak tahu, coba ya kalian cari aja, kalian tebak deh yang mana dah. Nah, gue bikin suka itu di binatang sini. Apa gagaknya, burung gagak anjir, lucu banget, kayak kucing, segede kucing dan lucunya kakak gitu. Kakak pagi-pagi mau siang-siang mau malam-malam. Kalau malam-malam nggak kayak tidur deh, nggak pernah dengar suara gue. Kayak lucu aja gitu, jir. Anjing, pilek gue coy. Kayak gue butuh minum obat dah. Kebetulan temen gue punya obat, cuman gue nggak tahu dah obatnya obat apa anjir. Tapi nanti kita coba aja boy. Gue takut lebih parah lagi, jadi lebih baik sekarang tindak sekarang ya. Kita tadi pagi gak nyampe kayak gini aja, gak nyampe keluar ingus. Oke guys, see you next time.